Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Ibu berharap anak-anakku sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya, agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Okay, student, do you want to know what's the difference between the plant cell and the animal cell? If you want to know, let's study about that. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku sekalian dapat menjelaskan mengenai fungsi organel sel dan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Selain memiliki organel sel yang sama, sel hewan dan sel tumbuhan juga memiliki organel sel yang berbeda. Mari kita melihat organel sel yang dimiliki oleh sel hewan dan juga dimiliki oleh sel tumbuhan. Yang pertama, membran sel. Membran sel berfungsi sebagai pelindung sel, sebagai reseptor rangsangan dari luar, mengontrol pertukaran zat, dan sebagai tempat reaksi seperti reaksi cahaya, oksidasi, dan respirasi. Kedua, sitoplasma. Sitoplasma mempertahankan bentuk sel dan mengorganisasikan pergerakan sel dan juga kromosom pada pembelahan sel. Ketiga, nukleus. Nukleus berfungsi mengendalikan seluruh kegiatan sel dan mengandung informasi genetik berupa DNA. 4. Ada ribosom sebagai tempat sintesis protein yang dibutuhkan oleh sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, di mana retikulum endoplasma halus yang tidak mengandung ribosom itu sebagai tempat sintesis lemak untuk hormon penyimpanan kalsium. Sementara retikulum endoplasma kasar itu mengandung ribosom dan bersama-sama mensintesis protein. Ada badan Golgi yang berfungsi memodifikasi protein yang disintesis oleh ribosom menjadi protein struktural, enzim, atau organel baru. Ada mitokondria yang berperan di dalam respirasi sel. So, what's the difference both of them? Let's see. Ternyata sel tumbuhan memiliki organel sel yang spesial seperti dinding sel. Dinding sel ini berperan dalam memberi bentuk pada sel tumbuhan, kemudian melindungi bagian dalam sel tumbuhan dari pengaruh lingkungan dan menjaga agar sel tumbuhan tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Kemudian ada plastida. Plastida ini merupakan organel yang bertanggung jawab untuk membentuk makanan pada sel tumbuhan. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kloroplas yang mengandung pigmen klorofil yang bertanggung jawab pada proses fotosintesis. Yang kedua itu ada kromoplas yang mengandung beberapa pigmen warna seperti phycoerythrin warna merah, kemudian fucoxanthin pigmen coklat, kemudian fucocyanin merah dan biru, xanthophyll pigmen kuning, dan karoten pigmen jingga. Yang terakhir ada leukoplas. Leukoplas ini tidak mengandung pigmen warna tetapi terbagi menjadi tiga, yaitu amyloplas, elaioplas, dan proteoplas. Not only plant cell, but the animal cell have special organelle too. What's that? Lisosom. Lisosom ini merupakan kantung yang berperan dalam mencerna makromolekul yang masuk ke dalam sel secara fagositosis. Kemudian ada sentriol. Sentriol ini berperan di dalam pembelahan sel. Dalam hal ini mengatur polaritas pembelahan sel.
Nah, mudah bukan mengenali perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan sekaligus menjelaskan fungsi organelnya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, Ibu akan membagikan kartu bergambar seperti ini dan membagikan fungsi organel sel seperti ini. Anak-anakku sekalian, silahkan mencocokkan antara gambar organel dan fungsinya, kemudian menempelkannya di atas sebuah karton dan membuat caretak. Setelah itu, anak-anak sekalian akan mempresentasikan secara berkelompok. Selamat bekerja dan tetap semangat. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini mengenai fungsi sel dan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan telah selesai. Saya berharap anak sekalian tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah untuk senantiasa mengembangkan ilmu yang telah didapatkan. Do your best if you want to be the best. Thank you for watching. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.